Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Penemuan jenazah seorang wanita muda di dalam bagasi mobilnya menyimpan misteri mengerikan yang baru terungkap 20 tahun kemudian. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Katie Torres lahir pada tanggal 4 Juni 1973 di Placentia, California, Amerika Serikat. Dia adalah anak tertua kedua dari 4 bersaudara. Dia tumbuh besar di Placentia, sebuah kota kecil di mana penduduknya saling mengenal satu sama lain. Di area tempat tinggalnya, Katie dikenal sebagai gadis mungil dengan senyum yang lebar dan antusiasnya itu juga dia bawa dalam pelajarannya di sekolah, di mana dia di sekolah termasuk murid yang pintar. Katie tinggal bersama ibu, ayah tirinya, dan 3 saudara kandungnya. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan keluarganya. Seperti gadis lain seusianya, Katie mulai suka berkencan, tetapi dia tidak mencari hubungannya serius. Semasa SMA, dia sempat berkencan dengan beberapa pemuda, namun tak pernah melupakan tujuan utama dalam hidupnya, yaitu bisa berkuliah. Katie berhasil diterima di semua universitas yang dia minati. Di tahun 1991, Katie memutuskan untuk berkuliah di Cal State Fullerton dan mengambil jurusan sosiologi. Sambil berkuliah, Katie melakukan 2 pekerjaan sampingan. Berkat jiwa sosialnya yang tinggi, dia menjadi tutor murid yang ingin belajar bahasa Inggris. Selain itu, dia juga bekerja di sebuah apotek lokal. Pada usia 20 tahun, Katie digambarkan oleh teman dan keluarganya sebagai wanita muda yang cerdas, cantik, dan bertanggung jawab. Dan dia mempunyai impian menjadi pekerja sosial suatu hari nanti. Pada bulan September 1993, kakak Katie yang bernama Tina menikah dengan seorang pria bernama Armando Lopez, yang adalah saudara dari Sam Lopez yang juga adalah kekasih Katie saat dia di SMA. Sejak pertemuan di pesta itu, keduanya terhubung kembali. Mereka menghabiskan beberapa bulan berikutnya saling bertemu. Walaupun saat itu, Katie dan Sam sudah sama-sama memiliki seorang pacar. Sam selalu mengajak sepupunya Xavier untuk bertemu Katie setelah dia pulang bekerja. Baik Sam maupun Xavier mengenal keluarga Torres karena rumah mereka tinggal berseberangan. Katie saat itu berkencan dengan teman masa kecilnya yang bernama Albert. Namun di tanggal 7 Februari terjadi tragedi mengerikan yang menimpanya. Dia ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri dalam upaya untuk mengakhiri hidupnya. Albert dilarikan ke rumah sakit sampai harus menggunakan alat bantu hidup. Katie merasa sedih dengan apa yang menimpa Albert. Pada hari Sabtu di tanggal 12 Februari 1994, Katie menelpon ibunya setelah jam kerjanya selesai. Dia memang sering menelpon ibunya sepulang kerja menanyakan apakah dia membutuhkan sesuatu. Ibunya menjawab kalau dia tidak membutuhkan apa-apa dan akan segera pergi tidur. Dan keesokan paginya, ibunya baru menyadari kalau Katie tidak ada di kamar tidurnya. Bahkan tempat tidurnya masih terlihat rapi. Dia merasa aneh karena Katie tidak pernah menyebutkan bahwa dia akan pergi sepulang kerja kemarin. Ibunya lalu menghubungi teman-teman Katie, tetapi mereka mengatakan kalau mereka tidak melihatnya. Keluarga Katie menelpon polisi Placentia, namun polisi mengatakan kalau mereka tidak bisa membuat laporan karena Katie belum hilang selama 24 jam. Di hari Seninnya, keluarga Katie memasang poster orang hilang. Polisi juga melakukan pencarian mobil Katie, yaitu mobil Toyota Corolla tahun 1990 berwarna merah. Saat polisi menanyai keluarga Katie, mereka menceritakan kejadian yang dialami oleh Albert. Kakak Katie juga menceritakan satu kejadian yang cukup mengganggu, yang terjadi seminggu sebelum Katie menghilang atau 2 hari sebelum tragedi Albert. Katanya saat itu Katie baru saja pulang dan dia terlihat aneh. Dia terlihat seperti orang mabuk tetapi tidak benar-benar mabuk. Saat ditanya keluarganya, Katie sambil menangis menjawab kalau dia tidak ingat apapun.
Dia hanya mengatakan kalau dia tidak memakai celana dalamnya. Keluarganya menambahkan kalau Katie adalah wanita yang tidak mau melakukan hubungan intim sebelum pernikahan. Polisi pun menduga kalau Katie saat itu di bawah pengaruh obat-obatan dan telah mengalami pelecehan. Keesokan paginya mereka menyadari kalau mobil Katie dirusak di mana ban mobilnya disayat cukup besar. Terlepas dari kejadian aneh ini, keluarga Katie memutuskan untuk tidak melapor ke polisi. Katie juga mulai bisa mengingat sedikit apa yang terjadi semalam. Dia bercerita pada kakaknya kalau Sam melamarnya dan mengajaknya untuk kawin lari. Katie menjawab pada Sam kalau dia harus memikirkannya terlebih dahulu. Polisi berpikir apakah masalah cinta yang menyebabkan hilangnya Katie. Apakah salah satu anggota keluarga dari Albert mungkin terlibat dalam hilangnya? Keluarga Albert diperiksa, tetapi semuanya segera dikesampingkan. Mereka tampak tak membenci Katie dengan mengatakan hal-hal baik tentangnya, dan mereka bahkan membantu untuk melakukan pencarian. Polisi memanggil Sam untuk ditanyai, dan dalam wawancaranya, Sam mengatakan kalau hubungannya dengan Katie sudah putus dan mereka hanya berteman. Katanya terakhir kali dia bertemu dengan Katie di parkiran mobil. Saat itu Katie meminta ganja darinya. Sam terkejut mendengar permintaan itu karena setaunya Katie bukanlah seorang pemakai. Katie menjawab kalau dia sedang sedih dan mengatakan kalau dia kepikiran Albert yang saat itu sedang dirawat. Saat ditanya tentang alibinya pada malam Katie menghilang, Sam menjawab kalau dia sedang bersama dengan sepupunya yang bernama Xavier. Mereka berdua membantu temannya untuk pindahan dan kemudian dia menghabiskan malam bersama dengan Xavier. Seminggu setelah hilangnya, pada tanggal 19 Februari 1994, seorang petugas patroli menemukan mobil Katie yang hilang di tempat parkir sebuah rumah sakit. Jok depan terlihat berlumuran darah, juga ada darah di bagian bemper belakang. Di dalam mobil, persneling terlihat patah dan salah satu sepatu Katie tergeletak di atas lantai mobil. Kursi pengemudi didorong jauh ke belakang dan polisi merasa aneh karena Katie bertubuh mungil. Saat polisi membuka bagasi mobil, mereka menemukan ada jenazah Katie di dalamnya, di mana terdapat banyak sekali luka tikaman. Polisi dapat memastikan bahwa Katie masih hidup ketika dia ditempatkan di bagasi itu. Terdapat sidik jarinya di dalam bagasi, juga ada cipratan darah yang terjadi akibat arteri utama terputus, di mana pola ini bisa tercipta saat jantung korban masih memompa. Penyebab kematiannya diduga karena kehabisan darah akibat luka tikam. Berdasarkan laporan otopsi, Katie ditikam sekitar 74 kali dengan luka di seluruh kepala, wajah, dan tubuh bagian atasnya. Namun, 3 sayatan yang dilakukan di pergelangan tangan dan lehernya lah yang mengakhiri hidupnya. Ini adalah cara kematiannya sangat kejam dan kemungkinan besar Katie mengetahui pelakunya. Polisi yakin kalau kematian Katie tidak terjadi di parkiran itu, di mana mobil terparkir di dekat pintu IGD sehingga tak mungkin tidak ada yang melihatnya. Mereka yakin Katie dibunuh di lokasi lain dan setelahnya tubuhnya ditaruh di dalam bagasi mobilnya dan kemudian mobilnya dibawa ke parkiran rumah sakit itu sebelum akhirnya ditinggalkan di sana. Katie ditemukan dalam keadaan berpakaian lengkap kecuali kaki kanannya. Sepatu kanan dan kaos kakinya yang terlepas ditemukan dalam keadaan kotor oleh tanah. Polisi menduga kalau dia berlari dari kejaran pelaku. Di dalam mobil itu juga ditemukan sebuah surat yang sepertinya ditulis oleh Katie sendiri. Namun sayangnya surat itu tidak membuat polisi bisa menunjuk satupun tersangka. Polisi membawa mobil Katie untuk diperiksa secara forensik. Sidik jari ditemukan di pinggir bagasi dan di bagian panel belakang. Namun dalam pemeriksaan tidak ada kecocokan yang ditemukan di dalam database polisi. Sebuah petunjuk penting masuk saat seorang teman Katie menelpon polisi dan mengatakan kalau di malam dia menghilang, Katie bertemu dengan Sam. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam dan menemukan kalau Sam adalah orang yang bersama dengan Katie saat dia pulang dalam keadaan setengah sadar. Di malam itu, rupanya seorang petugas patroli sempat menahan Sam dan dia sempat melihat Katie menangis di dalam mobil itu. Saudara perempuan Katie menemukan beberapa surat dari Sam untuk Katie di dalam kamarnya.
Surat-surat itu ditulis saat mereka masih SMA, yang menunjukkan bahwa Sam memiliki rasa cemburu yang terlalu tinggi, juga terlihat dia melakukan kekerasan secara verbal dan mungkin juga melakukan kekerasan secara fisik. Sam menulis bahwa dia sangat senang dengan hubungan mereka, namun terkadang Katie membuatnya hilang kendali. Dari pemeriksaan DNA, dinyatakan DNA dan sidik jari Sam tidak ditemukan di mobil dan di tubuh Katie. Polisi menawarkan hadiah sebesar $30.000 Amerika untuk informasi apapun tentang kasus ini. Setelah sekitar 1 tahun melakukan penyelidikan, kasus Katie menjadi kasus dingin. Ibu Katie dari awal sudah sangat yakin kalau Sam adalah pelakunya. Sesuai laporan, dalam waktu 1 minggu antara Katie hilang dan jenazahnya ditemukan, hujan deras menghanyutkan sebagian besar bukti fisik di TKP. Oleh karena itu, dengan tidak adanya jejak Sam pada tubuh Katie atau di mobilnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Namun, Ibu Katie tidak pernah merasa putus asa. Sebaliknya, dia menghubungi Sersan Placentia bernama Daron Wyatt dan bersama-sama mereka memulai perjalanan untuk menangkap Sam. Ibu Katie fokus untuk mengejar keadilan, walaupun di saat yang bersamaan dia melihat tetangganya itu telah jatuh cinta dengan wanita lain, menikah dan kemudian memiliki seorang anak perempuan. Dan dia tidak pernah menyerah mengejar keadilan itu. Kasus ini akhirnya dibuka kembali pada bulan April 1997. Ibu Katie terus menghubungi detektif Daron Wyatt dari Departemen Kepolisian Placentia. Dia mengetahui bahwa kantor Sheriff Orange County telah menerima hibah untuk menangani kasus-kasus dingin. Detektif Wyatt mengetahui bahwa DNA Xavier tidak pernah dibawa ke laboratorium kriminal. Dan pada bulan Juni 1997, mereka akhirnya mendapatkan hasil yang mereka cari. DNA Xavier ditemukan di panel belakang mobil dan sidik jarinya ditemukan di pinggir bagasi. Xavier diinterogasi oleh polisi dan dia memberitahu mereka bahwa dia belum pernah berada di dalam mobil Katie dan tidak pernah membantunya memperbaiki mobilnya atau membawakan belanjaan. Tidak ada alasan nyata mengapa sidik jarinya ditemukan di dalam mobil itu. Pada bulan Oktober 1997, Xavier ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Namun dalam beberapa hari setelah penangkapannya, dakwaannya itu dibatalkan. Jaksa wilayah mengatakan mereka tidak memiliki cukup bukti yang kuat. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, penyelidik memutuskan melakukan pemeriksaan ulang pada pakaian Katie. Di tahun 2007 itu juga, hasil pengujian keluar di mana DNA Xavier ditemukan di kemeja Katie di sekitar area ketiaknya. Hal ini membuktikan Xavier yang adalah alibi dari Sam sempat melakukan kontak fisik dengan tubuhnya Katie. Pada tanggal 6 Juni 2007, Sam dan Xavier ditangkap dan langsung didakwa atas kasus pembunuhan Katie. Pada persidangan Sam di tahun 2015, jaksa penuntut mengatakan bahwa Sam merasa marah karena Katie menolak untuk kawin lari bersamanya. Katie ingin mengadakan pernikahan yang layak dengan mengundang semua teman dan keluarganya. Di malam itu, Sam dan Katie bertemu setelah dia menyelesaikan jam kerjanya dan pergi ke sebuah restoran es krim di mana mereka mulai bertengkar di area parkirnya. Kemudian Sam mengajak Katie ke area yang lebih sepi dan pertengkaran mereka semakin sengit. Sam mulai meninju dan menikam Katie di dalam mobil. Xavier menunggu di dekat area itu dan dia membantu Sam memindahkan tubuh Katie ke dalam bagasi mobil. Mereka kemudian pergi ke rumah sakit tempat Katie dan mobilnya kemudian ditemukan. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa hubungan Katie dan Sam telah dirundung masalah selama beberapa waktu. Sam diduga agak posesif dan pencemburu terhadap pacarnya. Dalam satu kejadian yang terjadi seminggu sebelum Katie menghilang, Sam menjadi sangat marah saat melihat Katie dekat dengan seorang pria lain. Pada 3 Maret 2015, Sam Lopez dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Sebelum hukuman dijatuhkan, dia secara mengejutkan meminta maaf dan mengakui perannya dalam pembunuhan mantan pacarnya untuk pertama kalinya. Dia menyatakan semua yang dikatakan oleh jaksa itu benar. Dan dia berharap dan berdoa hal ini setidaknya bisa sedikit meringankan rasa sakit yang dia timbulkan pada keluarga Katie. Hakim memberi Sam hukuman 26 tahun penjara hingga seumur hidup.
Sedangkan Xavier Lopez mengaku bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja dan menjadi pelengkap dalam kasus ini. Dia divonis 9 tahun penjara. Dalam persidangannya, Xavier bersaksi bahwa dia sedang duduk di truknya ketika dia melihat pertengkaran antara Kathy dan Sam terjadi. Dia mengungkapkan bahwa dia berlari ke arah pasangan itu dan mencoba untuk menarik sepupunya menjauh dari Kathy, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah melukai tangannya dalam proses itu. Sedangkan Armando Lopez, suami dari kakak Kathy, juga mengaku telah membantu saudaranya. Dia mengaku bersalah karena menghalangi saksi untuk melaporkan kejahatan. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun masa percobaan. Dan sejak insiden itu, dia juga bercerai dengan kakak Kathy. Pengakuan Sam terjadi lebih dari 20 tahun setelah pembunuhan Kathy. Dan pengakuan tersebut tidak mengurangi sedikit pun penderitaan atau kesedihan dari pihak keluarga. Namun mereka merasa puas melihat Sam kini berada di balik jeruji besi. Saat ini Sam dipenjara di fasilitas pelatihan pemasyarakatan di Soledad, Monterey County, California. Dan menurut catatan narapidana Departemen Permasyarakatan Negara Bagian, dia seharusnya memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2020. Namun, pembebasan bersyaratnya itu ditolak oleh pengadilan. Armando, you hurt Kathy by your words and your actions to cover up the evil. Kathy is now in God's arms, but always in our hearts. We're going to use our pain to empower us to continue to seek justice for her. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!